Hadis keberapa? 7. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Hadzasana Abu Yamani riwayat dari siapa? Abu Amr apa siapa? Ibnu Abbas. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Abu Sufyan bin Harb pernah memberitahukan kepadanya bahwa Heraklius pernah mengirim utusan kepadanya ketika dia memimpin suatu kafilah suku Quraisy. Ketika itu mereka berniaga di Syam pada saat gencatan senjata antara Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Abu Sufyan dan rombongannya menemui Heraklius ketika mereka berada di Ilya, yaitu Yerusalem. Heraklius dan yang didampingi oleh para pembesar Romawi memanggil Abu Sufyan dan rombongannya melalui seorang penerjemah. Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi itu? Abu Sufyan menjawab, saya. Kata Heraklius, suruh dia mendekat kemari dan suruh teman-temannya berada di belakangnya. Kata Heraklius kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka bahwa aku akan bertanya mengenai orang yang mengaku menjadi nabi itu, dan jika dia Abu Sufyan berdusta, katakan bahwa Abu Sufyan berdusta. Kata Abu Sufyan, demi Allah, jika ketika itu saya tidak merasa malu dan takut dituduh bohong oleh teman-teman saya, niscaya saya akan memberikan jawaban dusta kepada Heraklius tentang Nabi. Pertanyaan pertama yang ditanyakan Heraklius kepada saya adalah, bagaimana nenek moyang laki-laki yang mengaku menjadi nabi itu? Saya menjawab, dia keturunan orang-orang terhormat. Tanya Heraklius selanjutnya, apakah ada orang lain sebelum dia dari sukumu yang mengaku menjadi nabi? Saya menjawab, tidak ada. Heraklius bertanya lagi, apakah nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Saya menjawab, tidak ada. Tanya Heraklius selanjutnya, apakah pengikutnya kaum bangsawan ataukah rakyat biasa? Saya menjawab, rakyat biasa. Tanya Heraklius lagi, pengikutnya terus bertambah ataukah berkurang? Saya menjawab, terus bertambah. Heraklius bertanya lagi, apakah ada salah seorang pengikutnya yang keluar dari agamanya karena tidak suka setelah memeluknya? Saya menjawab, tidak ada. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengaku menjadi nabi? Saya menjawab, tidak pernah. Tanya Heraklius selanjutnya, pernahkah dia ingkar janji? Saya menjawab, tidak pernah. Sekarang ini kami sedang mengadakan gencatan senjata dengannya, dan kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat dalam gencatan senjata ini. Kata Abu Sufyan, Tidak saya temukan satu kata pun untuk menyangkal Heraklius kecuali kata yang terakhir tadi. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah berperang dengannya? Saya menjawab, pernah. Tanya Heraklius lagi, bagaimana peperangan tersebut? Saya menjawab, dia pernah menang dan kami juga pernah menang. Heraklius bertanya lagi, apa yang dia serukan kepada kalian? Saya menjawab, dia menyeru kami menyembah Allah satu-satunya tanpa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan menyeru kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia juga menyuruh kami mengerjakan sholat, berkata dan berlaku jujur, menjaga kesucian diri, dan menyambung sanak famili. Kata Heraklius kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, Aku tanyakan kepadamu tentang nasab laki-laki yang mengaku menjadi nabi itu. Lalu kamu menjawab bahwa dia keturunan orang yang terhormat. Memang begitulah para rasul selalu diutus dari nasab yang mulia. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada orang lain sebelum dia yang mengaku menjadi nabi? Lalu kamu menjawab, tidak ada. Kalau ada orang lain sebelum dia mengaku menjadi nabi, maka dia hanya meniru ucapan orang lain tersebut. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada salah seorang nenek moyangnya yang menjadi raja? Lalu kamu menjawab, tidak ada.
Kalau ada salah seorang nenek moyangnya yang menjadi raja, berarti dia menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan bahwa dia seorang nabi? Lalu kamu menjawab, tidak. Aku yakin bahwa dia yang tidak pernah berkata dusta kepada semua orang itu tidak akan berdusta tentang Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah para pengikutnya orang-orang bangsawan ataukah rakyat biasa? Kemudian kamu menjawab, rakyat biasa. Memang pengikut para rasul itu kebanyakan rakyat biasa. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya terus bertambah atau berkurang? Lalu kamu menjawab, terus bertambah. Memang demikianlah iman yang benar kalau sudah mantap. Aku bertanya kepadamu, apakah ada salah seorang pengikutnya yang keluar karena tidak senang setelah memeluk agamanya? Lalu kamu menjawab, tidak ada. Memang begitulah iman kalau sudah meresap dalam hati. Aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah mengingkar janji? Lalu kamu menjawab, tidak pernah. Memang para rasul tidak ada yang ingkar janji. Aku bertanya kepadamu, apa yang dia serukan kepadamu? Lalu kamu menjawab bahwa dia menyeru kamu menyembah Allah satu-satunya tanpa kamu sekutukan sesuatu dengannya. Dan dia melarang kamu menyembah berhala, menyuruh kamu mengerjakan sholat, berkata dan berlaku jujur, serta menjaga kesucian diri. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka tidak lama lagi dia akan menduduki tempat kedua kakiku ini. Aku tahu dari kitab Injil bahwa wilayah kekuasaannya akan meluas, tapi aku tidak yakin kalau dia berasal dari kaummu. Seandainya aku tahu bahwa aku bisa bertemu dengannya, tentu aku akan segera menemuinya. Kalau aku berada di sisinya, tentu akan aku basuh kedua telapak kakinya, kata Abu Sufyan. Setelah itu Heraklius meminta surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW melalui Dihya kepada gubernur Busra. Kemudian surat tersebut diserahkan kepadanya dan dibacanya, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, ditujukan kepada Heraklius, penguasa Bizantium, kedamaian bagi orang yang mengikuti jalan kebenaran. Selanjutnya aku mengajak Anda dengan seruan Islam. Masuk Islamlah, maka Anda akan selamat, lalu Allah akan memberi Anda pahala 2 kali lipat. ngaji lo. Tetapi jika Anda menolak seruan masuk Islam ini, maka Anda akan menanggung dosa kaum Arisiyin. Aku tuliskan di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam kata yang sama antara kami dengan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan bahwa kita tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, serta sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64. Kata Abu Sufyan, begitu Heraklius selesai berbicara dan membaca surat itu, ruangan pertemuan tersebut menjadi gaduh dan suara-suara keras pun bersahutan, sehingga kami disuruh keluar. Saya katakan kepada teman-teman saya, sungguh hebat putra Abu Qabsyah, julukan yang diberikan oleh Abu Sufyan untuk memperolok Nabi SAW, sehingga dia ditakuti oleh Raja Bani Asfar, dan saya selalu percaya bahwa dia akan menjadi penakluk, sehingga akhirnya Allah membuatku menjadi pemeluk Islam. Ketika itu Ibnu An-Nadur menjadi gubernur Ilya, sedangkan Heraklius adalah pemimpin orang-orang Nasrani Syam. Ibnu An-Nadur menceritakan bahwa ketika Heraklius mengunjungi Ilya, yaitu Yerusalem, dia bangun tidur di pagi hari dengan wajah murung. Kemudian dia ditanya oleh para pendetanya, apakah yang membuat Anda murung? Kata Ibnu An-Nadur, Heraklius adalah seorang astrolog atau peramal yang berpedoman pada bintang-bintang. Heraklius menjawab, semalam ketika aku melihat bintang-bintang, aku melihat bahwa pemimpin orang-orang yang berakhitan telah muncul. Lalu bangsa manakah yang berakhitan? Mereka menjawab, Berhitan. Itu berhitan. Jadi Heraklius itu seorang ahli nujum, ahli ramal. Nah, dia mempertanyakan bangsa orang-orang yang di Hitan itu dari suku mana, itu berhitan.
Itu apa? berkhitan. Oh, berhitan. Mereka menjawab, tidak ada yang berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Jangan cemas dengan orang-orang Yahudi. Tulis saja surat kepada semua penguasa di seluruh pelosok negeri Anda untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di wilayah masing-masing. Ketika mereka sedang membicarakan hal itu, ada seorang utusan penguasa Ghassan menghadap Heraklius untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW kepadanya. Setelah Heraklius membaca surat itu, dia mengatakan kepada anak buahnya, "Periksalah pembawa surat ini, apakah dia berkhitan atau tidak?" Mereka memeriksanya, lalu mereka memberitahukan kepada Heraklius bahwa dia berkhitan. Heraklius bertanya kepada pembawa surat tersebut mengenai orang-orang Arab, lalu pembawa surat tersebut menjawab bahwa orang-orang Arab juga berkhitan. Kata Heraklius, penguasa Arab yang berdaulat telah muncul. Setelah itu Heraklius menulis surat kepada temannya di Roma yang ilmunya setingkat dengannya. Kemudian Heraklius pergi ke kota Hims, yaitu di Syria, dan dia tidak beranjak dari kota itu, sehingga dia mendapat surat balasan dari temannya yang sependapat bahwa telah muncul seorang nabi, yaitu Muhammad, yang mengirimkan surat kepadanya. Heraklius mengundang para pejabat Romawi untuk berkumpul di istananya, yaitu di kota Hism. Lalu dia memerintahkan agar semua pintu istana dikunci. Kemudian dia menemui para pejabat tersebut lalu berkata, "Hai seluruh bangsa Romawi, jika kalian menginginkan kemenangan dan jalan yang benar, serta menginginkan agar kekuasaan kalian tetap abadi, maka berbaiatlah kepada Nabi Muhammad. Masuklah ke dalam Islam." Mendengar itu, para undangan berlarian hiruk-pikuk bagai keledai liar menuju pintu-pintu keluar, tetapi mereka dapati semua pintu telah terkunci. Setelah Heraklius mengerti bahwa mereka tidak menyukai Islam dan tidak mungkin mereka beriman dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berkata, "Suruh mereka kembali kepada aku." Lalu dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata seperti itu tadi hanya untuk menguji seberapa kokoh agama kalian, dan aku sudah membuktikannya." Mendengar itu, mereka bersujud kepada Heraklius dan merasa lega kembali. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya apa? Jadi dulu ada seorang Heraklius. Heraklius itu bisa dibilang seorang peramal, ahli nujum. Kenapa kok umat Nabi Muhammad sekarang selalu bersinggungan dengan ahli nujum? Karena keteguhan iman seseorang itu diuji dengan seorang yang berilmu dari golongan bangsa setan. Jadi banyak orang Islam yang ketika keimanannya berkurang atau apa, mungkin diuji dengan ekonomi segala macam, larinya ke bangsa-bangsa ahli nujum. Ahli nujum itu kalau di Indonesia dikatakan serang paranormal. Mereka mempelajari perjalanan bintang-bintang, perjalanan nasib seseorang. Dia berpedoman dari situ. Memang sedikit mendekati kebenaran, tapi sebenarnya itu enggak diperbolehkan. Jadi geser keimanannya. Intinya yaitu seorang Heraklius itu memang kalau melihat seseorang itu langsung tahu karakternya apanya. Kenapa harus berhitan terlebih dahulu? Ya memang membuang najis yang ada di diri kita. Terus ini hadis tentang keimanan bawahnya. Kitab tentang iman. Bab 1, sabda Nabi SAW, Islam ditegakkan di atas 5 pondasi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat.
Yang keempat berhaji, dan yang kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Nah, yang perlu diperhatikan antara rukun iman dan rukun Islam itu beda. Di situ tentang keimanan. Hadis tentang keimanan. Iman kan? Islam. Nah, hadis yang menjelaskan tentang keislaman seseorang. Orang Islam itu rukun Islam itu. Ya, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Nah, dari kelima rukun Islam tersebut, seorang yang menganut agama Islam biasanya pertama yang dilaksanakan itu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu. Yang kedua, belum tentu dia langsung mau sholat, karena proses sholat itu belajar dulu, belajar rukun-rukun sholat, terus sebelum sholat ada wudhu. Jadi kalau ketika kita bicara Islam, kenapa saat ini banyak orang yang Islam tapi jarang sholat, jarang mendirikan sholat? Nah, padahal dia sudah tahu tata cara wudhu, tata cara sholat, tapi banyak yang meninggalkan. Nah, ini perlu dikaji, tidak muda tidak tua. Zaman sekarang dari golongan santri juga banyak yang menyepelekan sholat jamaah, sholat sunat itu banyak yang menyepelekan. Ketika mendengar azan, itulah nanti dulu. Padahal nanti ketika dikasih kaji terus hadis tentang sholat, ketika mendengar suara azan kok masih tiduran, kok masih melalaikan, itu jenazahnya berat. Ada hadis yang menjelaskan tentang ketika ada suara azan kok kita masih duduk-duduk atau layah-layah, itu tiduran, itu jenazahnya menjadi berat banget ketika diangkat untuk dimasukkan ke liang lahat. Terus ketika masuk di liang lahat itu banyak banget ujiannya dari menyepelekan sholat. Ini nggak bisa rukun Islam kok dicecil gitu. Islam kok dicecil, dalam artian udah syahadat dulu pentingnya ini. Terus sholat ini harus komplit. Sholat memang setelah syahadat, sholat harus satu paket. Nah, yang ketiga ada apa? Zakat ya. Zakat itu ya memang kadang kondisi seseorang belum bisa mengeluarkan zakat. Tapi kalau dihitung setahun sekali zakat fitrah ya memang harus kewajiban. Saking terlalunya orang menganut agama Islam setahun nggak bisa zakat, itu hidupnya memang malas. Orang yang malas bekerja. Ciri-ciri orang yang malas bekerja ketika di bulan Ramadan itu nggak bisa mengeluarkan zakat. Lihat aja zakat kok hutang ke sana sini, hutang dulu terus banyak. Nah, kita melihat orang Islam di akhir Ramadan ketika zakat, dia mencari uang hutang dulu atau gimana? Kalau kita melihat orang itu kesana kemari cari hutangan untuk zakat, itu ciri-ciri orang yang malas dalam Islam, jelas itu. Zakat, puasa bulan Ramadan, banyak yang tidak puasa dengan alasan ini itu, kewajibannya ini itu. Nah, maka jangan sampai kita menyepelekan rukun Islam dari sholat, zakat, puasa. Nah, yang 5 itu haji. Haji itu kita ya harus punya tabungan toples atau
bikin tabungan lah, sehari itu bisa 5.000, bisa 1.000, itu sampai berdoa terus menerus tiap hari nabung. Nah nanti dibuka ketika umur kita sudah 50 atau 60. Nah ulama-ulama terdahulu itu ketika haji memang menabung, hasil nabung 1.000, 2.000, nggak muluk-muluk sekarang nyicil utang bank, jangan sampai itu. Nah ini cerita rukun Islam. Setiap perbanyak membaca syahadat sebelum wudu itu kan membasuh air, karena Islam kita terkadang lepas keimanannya, hanya Islam tapi imannya belum, baru sebatas Islam, melaksanakan tapi tidak nyampe meresap ke dalam hati, ke perilaku. Terus Bab 2 perihal iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu bercabang menjadi 60 lebih, dan rasa malu untuk berbuat maksiat adalah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari nomor 9. nah, jadi ciri itu tanda seseorang mempunyai iman, karena iman itu bercabang menjadi, diceritakan dari Imam Bukhari itu iman itu mempunyai cabang 60 lebih. 60 lebih apa berapa itu? 60 lebih. Maka kita harus teliti ciri-ciri orang yang beriman seperti apa. Di situ salah satunya mempunyai rasa malu. Rasa malu itu masih global, masih umum, global. Malu pada siapa ya, kita harus definisikan secara rinci. Ketika kita mempunyai iman atau ingin menjadi orang yang beriman, harus mempunyai ciri rasa malu, rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada Tuhan kita. Rasa malu yang seperti apa ya? Malu ketika kita berbuat dosa, berbuat dosa malu tapi melakukan. Nah ini yang repot juga. Rasa malu kepada Tuhan kita ketika kita tidak melaksanakan sholat, ketika kita tidak menuntut ilmu, ketika kita tidak sholat jamaah. Nang pondok ora sholat jamaah, rasanya ya isin. Ada sebuah pesantren, namanya pesantren, tapi ketika di dalamnya untuk menegakkan sholat saja masih susah. Nah ini yang terlibat di sebuah pesantren itu punya ciri-ciri iman atau enggak, kan menjadi pertanyaan. Jika yang terlibat di lingkungan sekitar mempunyai iman, itu mempunyai rasa malu ketika besok dipertanyakan di yaumul hisab, udah kowe uripe konang pondok ora tau salat jamaah, ora tau ngaji. Apalagi yang hidup di lingkungan pesantren, tetangga pesantren itu ada sebuah pesantren kok tidak mengikuti, itu rasa malu seseorang punya imannya di mana itu. Waktu sholat kok masih duduk-duduk atau gimana. Nah ini kadang kita sebagai orang Islam kurangnya rasa malu terhadap Tuhan kita, kurangnya rasa malu, menempatkan rasa malu itu salah tempat. Monggo dimami, aku biasa. Nah ini hal-hal orang yang punya rasa malu tapi salah tempat. Jadi, rasa malu pada Tuhan kita ketika nggak ada yang azan, lalu bagaimana ketika tidak ada yang berjamaah subuh, bagaimana? Ini yang malu kita, pertanggungjawaban kita. Kita termasuk satu golongan orang-orang yang beriman. Kok lihat teman kita masih seperti itu, nggak pernah deres Quran, nggak pernah
mendekat diri kepada Allah. Ini kan repot, rasa malunya di mana ini? Kalau kita telah hilang rasa malu kepada Tuhan kita, maka yang timbul adalah sifat-sifat zina. Sifat-sifat zina itu muncul pada diri kita. Seneng poya-poya, seneng pada perempuan. Ini kalau rasa malu pada Tuhan sudah hilang, maka yang muncul adalah sifat-sifat perilaku perzinaan nempel pada kita. Walaupun kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi rasa malu kepada Tuhan kita untuk melaksanakan ibadah, sujud, nggak ada. Yang muncul pada diri kita itu nafsu-nafsu perzinaan. Ini yang repot. Suka pada perempuan, suka pada kemaksiatan dan segala macam. Ini kalau kita hilangnya rasa malu pada Tuhan kita. Terus itu 60 lebih ya, 60 lebih cabang. Terutama garis bawah itu rasa malu pada Tuhan kita. Rasa malu dimintai pertanggungjawabkan besok mau gimana gitu. Kita sudah Islam kok nggak melaksanakan rukun imannya itu banyak. Terus Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain. An Abdullah ibni Amru radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Pertama kita membahas hadis tentang seorang muslim, orang Islam, orang yang beragama Islam itu adalah orang yang selamat dari lisan dan perbuatannya. Tangan itu kan mewakili perbuatan kita. Di situ perlu kita garis bawahi. Seorang muslim yang selamat adalah orang muslim yang menjaga lisannya, perkataannya. Yang kedua, seorang muhajir adalah seorang yang selamat dari perbuatan, di situ diwakili tangannya. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Muhajir adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita seorang muslim menjaga lisan. Banyak orang yang berhati-hati memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Jadi seorang muslim itu banyak nanti. Seorang muslim itu orang yang selamat menjaga lisannya. Jadi ketika berbicara berhati-hati. Tapi praktiknya zaman sekarang kebanyakan orang itu berhati-hati dalam memasukkan makanan, dalam memakan suatu makanan. Tapi enggak berhati-hati ketika berbicara. Makan sangat hati-hati. Enak apa enggak? Wah, ini enak atau enggak? Sayurnya apa? Itu sangat berhati-hati. Tapi jarang berhati-hati ketika berbicara. Benar, seorang muslim itu bisa selamat jika menjaga lisan atau perkataannya. Satu contoh, lisan itu sangat riskan untuk memfitnah seseorang. Nah, kenapa selamat dari lisannya? Jadi lisan itu mempunyai potensi untuk memfitnah seseorang.
Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sekarang gini aja, contoh kecilnya. Ada kopi tidak manis atau kopi rasanya pahit. Lisan itu sangat mudah untuk berbicara. Kopinya terlalu pahit. Nah, ketika kopi itu ada karena kita memerintah teman untuk membuatkan kopi, terus kita bilang, wah kopi ini lenggawe kepahitan, itu rasanya kan yang kita perintah, orang kita nggak membayar, bukan budak kita, dikasih malah ngomongnya seenaknya. Nah ini diam, kalau kita diam pasti selamat. Oh yang matur nuwun. Jadi lisan itu berpotensi untuk memfitnah semua orang, memfitnah makanan. Kalau udah punya istri, masakan istri terlalu nggak ada rasa atau terlalu kasinen atau apa, tulisan kita berpotensi mengatakan sebenarnya, oh le masak kasinen. Nah, itu yang masak biasanya merasa nggak enak, merasa nggak dihargai. Nah ini menjadikan marah, menjadikan suatu rasa yang nggak enak. Nah, sebenarnya cuma itu, ketika lisan kita ngomongnya kurang pas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu mempunyai potensi fitnah yang sangat besar. Lalu seorang muhajir itu adalah orang yang orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Seorang muhajir itu orang yang mau berbuat takwa, yaitu perlu perjuangan untuk meninggalkan larangan Allah. Itu ya perlu membutuhkan etikat, membutuhkan komitmen, karena sangat berat. Terus Babun ayyul islami afdal, siapa muslim yang terbaik? An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa muslim yang terbaik? Beliau menjawab, muslim yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain. Hadis riwayat Bukhari. Itu seorang muslim yang baik adalah orang yang gimana? Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Gitu kan pertanyaannya. Seorang muslim manakah yang paling utama, yang paling baik? Rasulullah menjawab, siap orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Jawabannya kayak gitu kan. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi Rasulullah menjawab, ya, pertama ada pertanyaan, wahai Rasulullah, ayyul islamu atau ayyul islami afdalu, Islam yang bagaimana yang selamat, Islam yang bagaimana yang paling utama? Qala man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Lisan mewakili perkataan, menjelaskan sesuatu, sedangkan tangan itu mewakili perbuatan kita. Mewakili perbuatan apapun diwakili oleh tangan. Nah ini orang Islam yang selamat dari lisan dan tangannya. Lisan tadi diceritakan ketika lidah kita gunakan untuk berbicara yang baik, gunakan untuk berbicara yang tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan ketidakjelasan. Nah, ngomong yang jelas, jangan sampai omongan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, arti dari jujur itu
pertanggungjawaban perkataan sesuai dengan fakta. Nah, jujur itu merubah hal yang tidak manfaat menjadi hal yang manfaat. Nah, ini kayak gini ceritanya. Jadi di sini orang yang selamat dari lisan. Kadang kenapa kita selalu berbicara bohong? Bohong diperbolehkan atau enggak? Nah, ini ada bohong yang diperbolehkan, ada bohong yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kan menimbulkan definisi yang sangat panjang. Yang seperti apa? Nah, kata-kata ini diperjelaskan, bohong yang diperbolehkan adalah bohong yang jujur. Repot lagi, jujur itu seperti apa? Jujur itu merubah sesuatu yang tidak manfaat menjadi manfaat. Itu namanya jujur. Jujur itu merubah perilaku yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Itu namanya seorang yang jujur. Karena jujur itu lahir dari jiwa muslim, dari jiwa seseorang yang Islam. Nah, jujur itu merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Nah, jujur itu dilakukan oleh seorang muslim yang taat, seorang muslim yang benar-benar komitmen dengan Tuhannya. Nah, ini jujur, merubah hal yang tidak manfaat menjadi manfaat. Nah, bohong tidak diperbolehkan, tapi ketika kita menyelamatkan saudara muslim yang mau dibunuh, ya, kita bicarakan bohong. Nah, ini salah satu bukti bahwa jujur itu merubah hal yang tidak manfaat menjadi manfaat. Nah, nek diomongke secara jujur ongke dipateni, nah, ini repot. Paham ya? Jadi jujur itu merubah suatu hal yang tidak manfaat menjadi manfaat. Apapun kondisinya. Nah, kalau kita ceritakan, wah masjidnya tidak pernah dipakai untuk sholat jamaah. Nah, kita tutup-tutupi. Oh ya, pondok masa tidak buat jamaah? Ya mesti nggo jamaah. Nah, ini repot di sini. Kita mau berbohong atau jujur? Pondok Al-Qusairi berdiri kayak gini tapi nggak ada aktivitas untuk sholat jamaah, untuk aktivitas ngaji dan sebagainya. Itu mau diceritakan secara jujur atau secara bohong gitu. Kalau kita ceritakan secara jujur, pasti orang yang sudah bersedekah membantu untuk zariah di sini hatinya menangis. Al-Qusairi sekarang megah tapi nggak ada aktivitas sholat jamaah yang rutin, subuhnya nggak ada, TPQ-nya nggak ada ustadznya, ngajinya nggak ada aktivitas yang jelas. Ini kalau kita bicara secara jujur, kan membuat orang lain yang sudah membantu jariah segala macam hatinya merasa gimana gitu kan. Tapi ketika kita bicara Al-Qusairi sekarang udah mulai tertib, mulai ini, tapi komitmennya harus berjuang menata sesuai dengan omongan yang kita ceritakan. Nah, ini jujur merubah hal yang tidak manfaat menjadi manfaat. Kadang orang berbicara bohong tapi hatinya komitmen untuk menata, mempunyai niat untuk merealisasikan. Itu gimana? Banyak orang berkata tidak sesuai fakta, tapi hatinya berniat komitmen untuk mewujudkannya. Ini yang sering terjadi. Kaum-kaum umat Nabi Muhammad di zaman akhir banyak terjadi, mempunyai niatan berbuat baik, karena belum mampu merealisasikan apa yang diceritakan itu selalu berbohong. Ini banyak. Saiki Al-Qusairi lumayan lah wis rada ketoto, rada ada aktivitas ngajinya, tapi kenyataannya masih kadang iya kadang enggak. Tapi hatinya punya komitmen untuk merealisasikan.
Itu bohong yang dihukumi seperti apa? Nah, itu gimana? Banyak kan, udah makan belum? Udah, padahal belum, masih kenyang, tapi hati mempunyai realisasi untuk makan. Itu gimana? Oh, itu kenyataan. Tidak boleh. Nggak boleh. Soalnya kalau semisal kayak gitu boleh, ya itu yang diomongkan pejabat-pejabat sebelum dilantik, sebelum mereka terpilih. Saya akan ini, saya ini. Niat doang, tapi Coba lihat, realisasi relasinya nggak ada. Nah, tapi 99% orang berbicara bohong, tapi hati mempunyai niat untuk merealisasikan. Ya, itu tidak boleh. Ya ora. Nah, ini kebanyakan sekarang itu orang sifatnya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau jadi pejabat saya akan bangun ini itu niatnya, tapi nggak jadi. Nah, ini bahaya. Bahkan terjadi oleh kalangan santri. Terus babun it'amut ta'ami minal Islam, memberi makan orang lain adalah bagian dari Islam. An Abdullah ibni Amru radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjadi muslim yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikan makanan kepada orang lain, ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Seorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr adalah seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang Islam yang baik adalah kamu, orang Islam yang memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Seperti itu kan? Pertama, Islam manakah yang paling baik, wahai Rasulullah? Satu, Islam yang mau memberi makan. Memberi makan berarti otomatis kita bersedekah makanan, ya atau enggak? Sering memberi makanan, ada kategori berat. Ini intinya orang Islam yang paling baik adalah orang yang mau memberi makan. Digarisbawahi, memberi makan pada siapa? Pada orang yang membutuhkannya. Nah, ini kalau kita memberi makan kepada orang yang tidak membutuhkannya, repot. Nanti tidak dimakan. Nah, tidak dimakan berarti tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kita bahas di sini orang Islam yang paling baik adalah orang yang memberi makan. Ini masih mentah kalimatnya, tapi detailnya orang yang memberi makan pada orang yang membutuhkan. Dalam artian sekarang membutuhkan seperti apa? Atau memberi makan pada orang yang memang sedang kelaparan atau orang yang membutuhkan makan. Ini memberi makan pada siapa? Orang yang beragama Islam atau non-Islam? Semua. Memberi makan pada ayam gimana? Termasuk. Memberi makan pada kambing termasuk. Jadi orang yang mau memberi makan. Tapi ketika kita memberi makan tidak dimakan, akhirnya misal kita menyajikan makanan atau berkat, tapi orang itu belum pengen makan, akhirnya berkat itu tidak dimakan. Nah, itu gimana? Ada tahlilan, nah ini tahlil dibungkus makanan berkatan, ada nasi, ada segala macam. Itu kan memberi makan.
Terus yang diberi itu belum ingin makan, belum pengen makan malam itu, paginya atau besoknya baru pengen makan, tapi makanan itu sudah basi. Nah ini gimana? Kalau melihat dari segi sedekah, Sedekahnya mendapat pahala. nah, kemarin kan di awal-awal pembahasan tentang niat. Nah itu kan nggak malu niat. Jika seorang sudah diniatkan untuk sedekah, Memberi makan. memberi makan, ya memang pahalanya dapat. Nah, perihal dimakan atau enggak itu kan urusan yang mendapatkan. Kecuali ketika mungkin ada orang yang mengamanahkan ke orang lain, kan sedekah mengamanahkan untuk memberi makan ke yang membutuhkan. Nah, adalah ke orang yang diamanahkan ini malah salah target. Nah, itu beda lagi. Terus gini, orang bersedekah untuk membangun sebuah masjid, kayak ginilah membangun sebuah pesantren. Niat awalnya kan untuk beribadah, untuk ngaji, tapi kenyataannya mangkrak. Itu yang dosa siapa? Kalau yang harus sedekah, ditelusuri dulu. Kan orang bersedekah, maksudnya membuat masjid lah ya, otomatis ada organisasi atau panitia yang membuat. Nah, ketika orang yang bersedekah itu pahalanya dapat. Nah, ketika Pak Jalala tidak ada yang mengurus, itu kan salah yang panitia. Jadi yang dosa panitianya. yang dosa. Nah, contoh ini aja lah, Pondok Al-Qusairi sudah dibangun semegah ini, terus nggak ada aktivitas ibadah, itu gimana? Ya, untuk donatur dia dapat pahalanya, pahala untuk donaturnya. Nah, semisal kok Jalala tidak ada aktivitas atau pengajaran, yaitu salah dari yang dalam, orang dalamnya yang salah, pengurusnya yang salah. Kan dari panitia juga waktu memberikan otomatis ada omongan ini loh di Al-Qusairi mau ada ini. Nah, mereka kan tertariknya di situ, ada kegiatan ini yang menimbulkan pahala untuk yang donatur itu. Beri tanggung jawab orang dalam Orang yang menerima sedekah. Kalau sedekah itu tidak sesuai fungsi, nah itu dosa. Seperti memberi makan, kita memberi makan tidak sesuai target. Nah, alangkah baiknya ketika kita mau memberi sedekah atau memberi makan, itu tahu ilmunya juga. Nah, tahu ilmunya bagaimana? Ya dilihat orang itu kelaparan atau enggak, membutuhkan banget atau enggak. Nah, itu lebih tepat sasaran. Namanya kita memberi makan tapi ada ilmunya. Seperti kita bersedekah juga perlu ilmu itu. Ya, ilmunya dalam arti apa? Ketika kita bersedekah untuk jariah, kita harus melihat nantinya itu akan membahayakan si penerima atau enggak. Nah kan kalau kita yang penting saya memberi dapat pahala, tapi yang diberi akhirnya mempunyai tanggung jawab yang besar, dosa kan? Ya enggak? Karwalai, iya dosa kan? Nah ini harusnya ketika kita memberi, yang diberi mampu menerima, ya enggak? Ilmu kita memberi, yang diberi mampu menerima. Jangan sampai kita memberi, yang diberi tidak mampu menerima. Kita sedekah untuk membuat pesantren gede, tapi yang menerima tidak sanggup, akhirnya bangunannya mangkrak, tidak bisa merealisasikan amal jariah, ilmu memanfaatkan bangunannya atau sesuai planning yang dia ceritakan. Ini membahayakan si penerima. Akhirnya tempat itu menjadi tempat bangsa-bangsa setan dan jin buat akhirnya untuk buang air besar bangsa jin, siluman dan setan. Apa? Karena tidak manfaat. Wah, ini bakal membakar si panitia penerima sedekah, seperti kita memberi makan pada orang yang tidak membutuhkan. Dan akhirnya tidak dimakan, dibuang. Nah,
membuang pemberian seseorang itu diibaratkan seperti membuat api besok, karena menyepelekan pemberian itu seperti itu. Kita ngasih makan orang yang belum membutuhkan, lalu disimpan, dibuang, walaupun seperti apa harusnya dimakan, si penerima itu harus memakan. Terkait basi dan enggaknya itu karena dia, ulahnya dia. Nah itu. Terus yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ya, salam artinya berdoa untuk keselamatan baik yang dikenal dan tidak dikenal, baik itu Islam maupun non-Islam. Beri keselamatan, berdoa seperti kita mendoakan tanaman, moga-moga kayak urip njur woh, wohe kena dipangan, tapi kenyataannya tidak berbuah, ya wis nggak masalah. Seperti kita memberi salam pada non muslim, mau dapat hidayah atau enggak, yang penting kita mengucapkan keselamatan. Toh kalau enggak terkabul, untuk kita kembali ke diri sendiri. Terus Babun minal imani an yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara keimanan adalah menyayangi mukmin lain seperti menyayangi diri sendiri. ya. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Kalau ini kayak gini, kan Anasi radhiyallahu anhu, kalau kita baca hadis yang di jeda yang akhir. An Anas radhiyallahu anhu. Ngan Anasi radhiyallahu anhu. Kalau nama orang jangan di ini, jangan di diwakaf, nanti bingung. An Anasi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi. Nah, ini kalau sallallahu alaihi wasallam qol kan berhenti, terus diulangi qala la yu'minu, diulangi kolnya qala la yu'minu. Nanti dalam bahasa Arab itu ada pengulangan ketika menyampaikan hadis. Terus qala yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Qala la yu'minu, tidaklah sempurna iman seorang muslim. Nah ini kan ini tidak beriman, kan dikatakan tidak beriman, tidaklah beriman. Artinya apa? Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya tidaklah dianggap beriman, tidaklah dianggap beriman seorang muslim dari kalian sehingga dicintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Intinya gini, seorang muslim tidak dianggap beriman ketika tidak mencintai mukmin lainnya, ya enggak? Itu kata-katanya la yu'minu, bukan tidak dianggap beriman, itu terlalu keras. Tapi tidak sempurna iman seorang muslim, nah tidak sempurna itu. Ya beriman tapi tidak sempurna. Tidak sempurna itu la yu'minu. Tidaklah sempurna iman seorang muslim ketika tidak menyayangi saudara muslim lainnya. Ketika saudara muslim kita sedang kesusahan, kita tidak membantu, itu tetap beriman tapi tidak sempurna. Harusnya apa? Ya membantu. Membantu dari sisi doa wajib, dari sisi materi kalau ada. Nah, kalau doa wajib itu la yu'minu, karena tidak bermodalkan doa itu, cuma ucapan. Bantu dari sisi apa? Satu, yang wajib dari sisi doa itu wajib. Yang kedua, kemampuan ekonomi. Nah, ini seorang muslim lah. Sekarang banyak seorang muslim
mukmin saling bermusuhan, tidak suka dengan teman kita sendiri atau itu fakta kan? Sebagian kan di satu pesantren ada yang nggak suka sama ini sama itu kan menyebabkan runtuhnya kekuatan. Jadi harus satu saling menguatkan, saling mengasihi, tapi kadang malah menyepelekan. Nah, ini runtuhnya suatu keimanan. Tidak sempurna seorang muslim jika tidak mengasihi saudaranya, membantu saudaranya, atau membantu dalam hal apa, mendoakan itu hal yang wajib. Bahkan sebelum tidur kita harus mengingat-ingat orang tua kita, saudara kita, teman kita. Lalu apa? Kita doakan. Setelah kita ingat, kita doakan. Terlepas sebelum tidur orang itu pernah menyakiti kita atau bagaimana, wajibnya kita memaafkan. Ya Allah, orang itu telah menyakitiku, semoga Engkau ampuni dan maafkan. Baru terpejam mata kita. Jadi sebelum tidur kita pertama baca doa tidur, yang kedua mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ketiga pertama apa tadi, sebelum tidur kita harus mengucapkan kalimat syahadat, terus mendoakan orang tua sama muslim, memaafkan orang-orang yang telah bersalah itu. Nah, terus yang keempat kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan semua perilaku kita, apa yang kita lakukan selama hidup, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan untuk kematian saja, tapi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya doa kita pasrah kepada Tuhan. Nah, itu. Terus Babun hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika aku lebih dicintai olehnya daripada orang tua dan anaknya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 14. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya, demi zat tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Maksudnya gimana? Lebih mencintai Rasulullah. Contohnya ketika Rasulullah mengajarkan ini itu, kemudian orang tua ataupun sanak saudaranya melarangnya, maka yang diutamakan adalah perintah Rasulullah karena mencintai Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya, ini Rasulullah, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Intinya gimana? Ya, tadi Gimana? permisalannya adalah cinta itu kan butuh pembuktian dan juga mentaati apa yang diucapkan oleh yang dicintai atau pemerintahnya. Semisal kalau ada suatu posisi yang mana Rasulullah memerintahkan seperti ini, kemudian dari
orang tua ataupun saudaranya ataupun anaknya menolaknya, maka yang harus diutamakan adalah perintah Rasulullah. Meskipun orang tua ataupun saudara ataupun anaknya tidak menyukainya. Coba diulangi, di terjemahnya dibaca. Tidaklah Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika aku lebih dicintai olehnya daripada orang tua dan anaknya sendiri. Jadi keluarga ya, ini keluarga kita tidak dianggap beriman, bahasa di situ. Tidak dianggap beriman ketika cintanya melebihi cintanya keluarga kepada Rasulullah. Seperti itu. Berarti kita berbakti pada orang tua, pada membahagiakan anak. Nih, ini gini. Ketika kita membahagiakan keluarga, entah itu orang tua, entah itu anak, jika tidak menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah, tidaklah sempurna atau tidaklah dikatakan beriman. Paham? Jadi di sini kan gini, ketika kita mencintai keluarga atau anak-anak kita, kok cinta kita mengalahkan cinta kita pada Rasulullah, itu tidak dikatakan beriman. Tapi kenyataannya gini, ketika anak minta jajan itu lebih cepat dibanding ketika kita memerintah anak untuk melaksanakan sholat. Di waktu yang berbarengan. Di waktu yang berbarengan kita menyuruh anak kita untuk jajan, sama kita menyuruh anak untuk sholat atau bersolawat, itu lebih cepat menyuruh anak kita untuk jajan. Maksudnya kayak saya ada argumen. Ya. Kalau semisal seperti itu, berarti kayak parentingnya itu yang kalau menurut saya parentingnya yang kurang, ya itulah yang kurang. Karena kalau semisal dari kecil ataupun dari kecil lah, si anak itu udah diajarkan bahwa jam ini waktunya sholat ini, jadi diajak lah si anak itu kalau masih diajak beribadah. Nah, otomatis nanti ketika dia sudah agak sedikit besar ataupun dia juga masih kecil, ketika di jam-jam itu dia nggak minta jajan, nggak ini. Terus yang kedua, ketika kita sering memanjakan anak, orang tua itu selalu mencukupi apa yang diminta anak, lalu kenyataannya si anak itu untuk taat kepada Rasulullah dan Tuhannya itu susah kenyataannya. Terus solusinya seperti apa? Ya seperti yang ini kita kaji waktu di aula kemarin tentang kita sebagai seorang muslim ataupun manusia, kita ikhtiar kita cuma menyampaikan, tetapi yang memberikan rahmat itu kan Allah. Ya usahanya adalah diajarkan dan juga didoakan. Nah, ketika Pak dilalah memang dari anaknya tidak respon, nah itu kita sebagai orang tua sudah gugur dalam kewajiban kita sebagai orang tua. Dan anak ketika melakukan dosa, orang tua tidak menanggung dosanya. Nah, itu intinya bagaimana cinta kita ke keluarga itu jangan sampai melebihi cinta pada Rasulullah. Tapi banyakkan orang berjuang
berjuang di agama Islam. Nah, ini cerita ya. Tiap malam istrinya ditinggal kemana. Ini untuk mewujudkan suatu lembaga, untuk mewujudkan tempat yang nantinya untuk beribadah, mencintai Rasulullah dan Tuhannya. Ini si istri atau keluarga banyak kan tidak kuat, banyak kan. Padahal itu dari sisi mendidik. Nah, intinya ketika kita beribadah kepada Tuhan kita, atau kita berusaha mencintai Rasulullah, itu nggak bisa tidak seimbang antara mencintai keluarga dan mencintai Rasulullah. Itu kalau pincang ya, kita mengutamakan cinta kepada Rasulullah terlalu berlebihan, ini keluarga kadang nggak kuat. Tapi ketika kita seimbang, itu kemungkinan bisa berlanjut. Nah, ini di sini ini masih belum solusi. Bagaimana kita mengajak keluarga kita agar lebih mencintai Rasulullah dari sisi mendidik ketaatan, dari sisi harta yang digunakan untuk berjuang mencintai Rasulullah, itu kadang kurang seimbang. Di hal nyata lah, di hal layaknya kehidupan, nanti bakal ngalamin itu, bakal terjadi. Ketika kamu mengajak istrimu, anakmu untuk mencintai Rasulullah, itu ditolak. Nah, ditolak banyak. Wah, saya lagi capek ini. Nah, itu bakal terjadi. Banyaklah nanti kisahnya. Nah, ini makanya jangan sampai mencintai Rasulullah itu lebih sedikit atau kurang daripada mencintai keluarga. Itu memerlukan perlawanan yang luar biasa nantinya. Ya, itu aja. Besok hadis keberapa? 15. Oh, satu lagi bab manisnya iman itu. An Anasi radhiyallahu anhu al-haditha bi'ainihi wa zada fi akhirihi wan nasi ajma'ina rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu sama dengan hadis sebelumnya dengan tambahan di bagian akhir sebagai berikut, serta semua umat manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Gimana intinya? Intinya adalah hadis ini sama seperti hadis yang 14, cuma di akhirnya ditambahi serta semua umat manusia. Jadi seseorang itu harus mencintai Rasulullah SAW melebihi keluarganya, sanak saudaranya, dan semua manusia. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, benar.